Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Farah Evaristina, guru mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik dalam rangka Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional tahun 2025 dengan judul Bebaskan Belenggu Rokok untuk Meraih Prestasi. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung merupakan sekolah yang terletak di pusat perkotaan beralamatkan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 14, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Lokasi yang strategis serta visi misi sekolah yang islami menjadikan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung diminati seluruh kalangan masyarakat dengan latar belakang sosial yang beragam. Kepercayaan masyarakat terhadap SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dikarenakan prestasi yang ditorehkan pada tingkat nasional hingga internasional. Kedisiplinan serta pembiasaan Islami menjadi program unggulan. Pada tahun pelajaran 2023-2024, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung menerapkan kurikulum merdeka. Dengan mempertimbangkan keunggulan implementasi kurikulum merdeka, saya mencoba menggagas profil pelajar berkemajuan bersama leading sektor serta rekan guru untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari kurikulum merdeka yang bertujuan membentuk profil pelajar berkemajuan sesuai ciri pelajar Muhammadiyah. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, salah satu ciri pelajar berkemajuan ialah bermotivasi tinggi dan mau berprestasi, yang diwujudkan dalam pembiasaan baik yang dirancang oleh satuan pendidikan. Motivasi yang tinggi dalam belajar akan mendukung hasil yang optimal. Motivasi dan prestasi peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, terdapat sejumlah siswa yang termasuk ke dalam perokok aktif maupun pasif. Mereka mengaku kurang berkonsentrasi saat belajar. Asap rokok akan berdampak negatif yang diakibatkan proses masuknya nikotin dalam sel-sel otak. Daya ingat atau memori seseorang akan semakin berkurang, sehingga cenderung lebih lambat dalam memahami suatu hal dibandingkan seseorang yang tidak merokok. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan daya ingat perokok, sebagian dicerminkan dengan penurunan prestasi akademik. Dengan kepedulian terhadap motivasi dan prestasi peserta didik, saya mendedikasikan diri untuk mengedukasi peserta didik untuk menghindari dampak negatif perokok melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase D semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Upaya peningkatan motivasi dan prestasi peserta didik melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya memiliki tantangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam praktik baik ini. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang mempengaruhi peserta didik berasal dari dalam diri, seperti minat, motivasi, perhatian belajar, kesiapan belajar, intelijensi, sikap, bakat, emosi, serta konsep diri. Berikutnya, faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa seperti keluarga, sekolah, masyarakat, status sosial, serta lingkungan akademis. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang monoton atau tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik dapat menurunkan motivasi belajar. Untuk menjalankan proyek ini perlu adanya strategi yang dilakukan, yakni menggunakan pendekatan yang inovatif dan interaktif. Melalui pendekatan berbasis proyek dalam kegiatan P5, peserta didik bekerja di dalam tim untuk menyelesaikan proyek nyata melibatkan tahapan pengenalan, konseptualisasi, aksi, dan refleksi.
kemudian mengkomunikasikan tema yang akan digunakan. Proyek ini mengusung tema yang disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan sekolah, tim fasilitator, serta peserta didik yang dikomunikasikan untuk mencapai tujuan akhir dari proyek serta menerima masukan yang dibutuhkan selama kegiatan proyek berlangsung. Selanjutnya, berkolaborasi dengan koordinator dalam membuat modul P5. Dalam penentuan tema, waktu, modul, diperlukan kolaborasi dari leading sektor serta sesama koordinator untuk menentukan alokasi waktu pelaksanaan, dimensi, serta fasilitator yang akan bekerja sama untuk mensukseskan proyek. Selanjutnya adalah pelaksanaan proyek yang dilaksanakan melalui tahapan 1. Membentuk fasilitator 2. Mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah termasuk ke dalamnya sarana prasarana. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi proyek. Keempat, menyusun modul proyek. Kelima, mengkomunikasikan modul pada fasilitator. Keenam, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ketujuh, pelaksanaan proyek. Kedelapan, evaluasi proyek. Dan terakhir, pelaporan hasil proyek. Refleksi terkait hasil dan dampak. Hasil dan dampak dari aksi yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif yang dapat ditinjau dari kolaborasi seluruh elemen terutama fasilitator dalam mempelajari modul P5. Fasilitator serta peserta didik memiliki peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk menghasilkan karya. Peserta didik memiliki keingintahuan yang lebih akan manfaat kegiatan serta dampak negatif rokok ditinjau dari wawancara perokok, penyuluhan tenaga kesehatan. Rekan sejawat termotivasi untuk mengikuti kegiatan P5 pada tema berikutnya. Dan kerjasama antar fasilitator dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi peserta didik. Melalui kolaborasi antar elemen, berbagai tantangan dapat dilalui. Praktik baik ini mendapatkan apresiasi dari seluruh elemen sekolah. Mereka merasakan peningkatan yang signifikan terhadap pengetahuan, sikap, kemampuan, serta kreativitas peserta didik dalam mempelajari dampak rokok. Pelaksanaan P5 dirasa efektif memberikan dampak positif terhadap wawasan peserta didik akan bahaya rokok. Selain manfaat berupa pengetahuan, kesadaran, serta motivasi yang tinggi, kegiatan ini juga menumbuhkan keterampilan peserta didik, kepedulian, tanggung jawab, serta kreativitas. Hal ini dibuktikan dari pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi hasil karya. Respon leading sektor, rekan guru, serta peserta didik menyambut baik pelaksanaan kegiatan karena sangat memberikan manfaat akan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, serta mampu menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas melalui profil pelajar yang berkemajuan. Berikut ini cuplikan kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal kolam iwa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.